Dan yang ketiga yaitu membaca dan menafsirkan data dengan menyebutkan informasi dan mengambil kesimpulan. Coba kelas 132 sudah? Coba kalian baca ini. Baca dan pahami dulu, oke? Dibaca masing-masing. Apa itu peribahasa? Peribahasa adalah kalimat yang memiliki makna tertentu. Kata-kata yang digunakan itu teratur dan enak didengar. Bahasa yang digunakan juga indah. Tulis dulu. Tulis dulu. Iya semuanya. Yuk. Tulis dulu. Kita lanjut ke contoh peribahasa dan artinya. Nah ini ada contoh peribahasa. Besar pasak daripada tiang. Ayo perhatikan. Kelas 2. Kelas 2. Contoh peribahasa ada besar pasak daripada tiang. Artinya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Contoh yang kedua, ada bagai air di daun talas. Contoh kedua, ada bagai air di daun talas, yang artinya orang yang tidak punya pendirian dan selalu berubah-ubah. Bisa ditulis dulu kelas 2, contoh dan artinya. Kelas 3. Kelas 3. Nanti halaman berapa? Ya, ini kelas 2 contoh dan artinya tulis dulu. Halaman 132. Nah, kita bahas. Di sini ada data acak hasil ulangan siswa. Ada berapa saja di situ? 9, 7, 10, 8, 9, 6, 9, 9, 7, 7, 7, 6, 9, 7, 8, 8, 10, 8, 7, 10. Oke. Data nilai ulangan di atas itu dapat kita urutkan dan dapat kita susun dalam bentuk tabel seperti ini. Contoh peribahasa lain, ada udang di balik batu. Artinya apa? Ada sesuatu atau maksud tersembunyi. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bibit. Artinya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Oke? Lanjut dulu. Lanjut contoh lain. Hemat pangkat kaya. Artinya orang yang berhemat akan menjadi kaya. Tong kosong nyaring bunyinya. Artinya orang yang bodoh biasanya banyak bualannya. Bualan itu bicara. Orang yang bodoh itu biasanya banyak bicaranya atau banyak cakapnya. Oke? Nah, dengarkan semuanya. Bagaimana sih cara menuliskan peribahasa yang tepat dari informasi? Nah, pertama, baca informasi dengan seksama. Yang kedua, sesuaikan makna cerita tersebut dengan peribahasa yang ada. Ayo kelas 2. Ini mas siapa? Perhatikan. Ya, biar paham. Contoh, Sania berniat meminjamkan komiknya. Namun ia memiliki niat dibaliknya. Sania ingin mendapatkan uang dari meminjamkan komik itu. Peribahasa yang tepat dari cerita ini, ada udang di balik batu. Tadi artinya apa? Ada suatu maksud tersembunyi atau ada maksud tertentu. Ingin mendapatkan uang dari meminjamkan komik itu. Jadi
diagram gambar. Tadi dalam bentuk apa pertama? Tabel. Tadi yang pertama dalam bentuk tabel, ini tabel. Kalau sekarang dalam bentuk diagram gambar. Kalau contoh di sini lagi bahasnya wortel, ya nanti di diagramnya ada gambar wortelnya. Kalau bahasnya tentang buku, nanti di diagramnya ada gambar bukunya. Ya, di sini. Tabel penjualan telur. Senin, ada berapa ya telur yang terjual dari Senin? 5 kilogram. Kalau hari Selasa 8 kilogram. Kalau hari Rabu 6 kilogram. Betul. Kamis 4 kilogram. Jumat 7 kilogram. Sabtu 8 Minggu 8 kilogram. Ini di sebelahnya, ini namanya diagram gambar penjualan telur. Tadi ini bahasnya telur, jadi ada gambar telurnya. Sini coba keterangan. 1 butir telur itu memiliki 1 kilogram telur. Ingat-ingat, 1 butir telur nilainya 1 kilogram. Coba Senin ada berapa kilogram? Senin ada 5 kilogram. Berarti gambar telurnya ada berapa? 5. Kalau jawabannya tidak cukup, bisa di sebaliknya. Tentang tadi sama. Sini ada nama kelas. Kalian menjodohkan. Contoh di sini ada udang di balik batu. Artinya apa? Nanti dihubungkan. Iya, nanti dihubungkan. Mana makna yang tepat dari peribahasa ini? Ya. Tulis nama dulu dan kelasnya. Dulu ke kelas 3 dulu. Kelas 3. Soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2. Jenis minuman kalian tulis dulu, ada apa aja? Air mineral dan lain-lain. Terus terjual berapa gelas? Nanti kalian menggambar gelas. Menggambar gelas di sini. Satu gelasnya itu, satu gelas ini gambar